Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat ya. 2.1 untuk halamannya, halaman 66 sampai 82. Nah, di sini nanti kita akan membahas materinya dan latihan 2.1 nomor 1 sampai 10, kelas 9 semester 1. 'Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Bagi kalian yang suka membaca, kalian bisa membaca artikel ini di website lewiquinout.blogspot.com. Oke, pertama-tama ada persamaan kuadrat ya. Oke. Ayo kita gali informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai beberapa masalah yang terkait dengan persamaan kuadrat. Perhatikan masalah berikut. Johan dan Mario bekerja bersama-sama mengecat dinding dalam waktu 18 menit. Jika Johan bekerja sendiri, ia memerlukan waktu 15 menit, lebih lama daripada waktu yang diperlukan Mario. Berapa waktu yang diperlukan Johan dan Mario masing-masing untuk mengecat dinding? Untuk alternatif penyelesaian masalahnya, misal waktu yang diperlukan oleh Mario untuk mengecat dinding adalah T menit, maka waktu yang diperlukan Johan adalah T plus 15 menit. Kenapa 15 menit? Karena waktu yang diperlukan Johan adalah Mario ditambahkan dengan waktu yang Johan. Nah, sedangkan jika mereka melakukan bersama-sama, maka yang diperlukan adalah 8 menit. Nah, ini kan bersama-sama 18 menit. Jika Johan bekerja sendirian, nah Johan kan bekerja sendirian itu waktunya 15 menit lebih lama, makanya ada lebih lama ini T plus 15. Kalau dia lebih cepat, makanya T min 15 nantinya. Kalau dia bacanya lebih cepat, oke? Nah, sehingga didapatkan laju Mario mengecat adalah 1 per T. Laju Johan mengecat adalah 1 per T plus 15 ya. Laju mengecat bersama-sama adalah 1 per 18 ya. Bersama-sama 1 per 18. Dan pada akhirnya didapatkan persamaan untuk menyelesaikan masalah 1 per T plus 1 per T plus 15 sama dengan 1 per 18. Oke, kita sederhanakan dulu ya. 1 per T plus 1 per T plus 15 dikali 18 T plus 15 sama dengan 1 per 18 dikali 18T T plus 15. Nah, seperti ini ya. Bagaimana caranya? Seperti ini. Nah, ini dikalikan ke dalam ya, seperti ini. Nah, setelah ini kita lihat, ini kan ada 1 per T. Kita coret ya, T-nya. Coret. Nah, makanya ada 18 kali T plus 15 ya kan. Selanjutnya kita lihat lagi yang 1 per T plus 15 yang ini ya. Oke. Nah, ini dicoret nih. Seperti ini. Oke, makanya 18T, makanya 18T ya. Sama dengan T per T plus 15. 18T ditambah 270 tambah 18T sama dengan T kuadrat plus 15T. Jadi 36T plus 270 sama dengan T kuadrat plus 15. Maka hasilnya, karena ini pindah ruas ya. Yang pindah ruas, kalau positif jadi negatif dan positif jadi negatif juga. Makanya jadi T kuadrat min 21T min 270. Kalau kalian masih belum ngerti, kita akan buat lagi ya. Oke, nah ini kan T kuadrat ya. Karena ini pindah ruas semuanya ya, jadi kita tulis dulu 0. 0 sama dengan T kuadrat ditambah 15T. Karena ini positif, pindah ke kanan jadi negatif ya, 36T. Nah, di sini positif, maka negatif ya 270. Nah, 15 tambah 36 jadi min 21. Seperti ini ya, oke. Nah, persamaan T kuadrat min 21T min 270 sama dengan 0 merupakan salah satu contoh persamaan kuadrat. Nah, jadi yang T kuadrat ini ya, yang min 21T min 270 sama dengan 0 ini ada persamaan kuadrat. Bentuknya adalah seperti ini ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana A tidak boleh 0, tidak boleh sama dengan 0, dan A, B, C, D adalah bilangan real. Bilangan A, B, C
pada persamaan kuadrat tersebut disebut koefisien ya. Koefisien, oke. Akar-akar atau penyelesaian dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, bagaimana caranya? Ini kan kita udah dapat ya hasil akhirnya yang t kuadrat min 21 t min 270 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkannya. Oke. Cari faktor perkalian sisanya nih. Yang 200 min 270 ya. Ini min ya. 2 dikali 135. 3 dikali 90. 4. Nah, 4 tidak bisa ya. Karena kalau 4 270 dibagi 4 hasilnya koma-komaan. Sekarang 5. 270 dibagi 5 54. 270 dibagi 6 45. 270 dibagi 7 tidak bisa ya. 270 dibagi 9 ini 30. Dan 270 dibagi 10 ini adalah 27. Nah, selanjutnya, oke, kita lihat ya. Bilangan berapa yang bisa dijumlahkan maka menghasilkan minus 21. Dan perkalian berapa yang menghasilkan negatif 270. Nah, lihat nih, 9 sama 30. Tapi kan ini negatif dan di bawahnya juga negatif ya. Oke. Maka kita akan tambahkan negatifnya di angka 30. Selanjutnya, kita akan mencari akarnya. Akarnya berarti kan plus 9 ya. Plus 9 sama negatif 30. Oke, seperti ini. Kita lihat lagi ya yang buat T plus 9 sama dengan 0. Sini, oke. Jadi kita buat T1 ya. T1 ntar T ini T2 ya, oke. T1 plus 9 sama dengan 0. Kita pindah ruas, karena pindah ruas dari kiri positif ke kanan maka menjadi negatif. Jadi T1 sama dengan 0 dikurang 9. Jadi T1 sama dengan min 9. Oke. Selanjutnya T2 dikurang 30 sama dengan 0. Karena ini negatif, pindah ruas menjadi positif ya. Jadi 0 ditambah 30. Maka T2-nya 30. Akar-akarnya adalah min 9 dan 30. Tapi karena tidak ada waktu yang negatif, maka pilih akarnya yang positif, yaitu 30. Jadi T-nya adalah 30 menit. Nah, kita lihat lagi ya, karena yang tanyakan adalah laju masing-masing ya, baik Mario dan Johan. Maka kita buat laju Mario mengecat adalah T. T-nya ini 30 menit. Sedangkan Johan T plus 15 ya. Jadi laju Mario 30 menit. Dan laju Johan 30 plus 15 sama dengan 45 menit. Oke. Jadi waktu yang diperlukan Mario adalah 30 menit dan waktu yang diperlukan Johan adalah 45 menit. Seperti itu. Ini yang merupakan penerapannya dari persamaan kuadrat ya. Oke, kita akan membahas materinya dari 3 cara. Kegiatan pertama ya, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Oke, salah satu caranya kita lihat ya, kita gali informasi. Dari x dikali x plus 2 sama dengan x kuadrat plus 2x. Jadi si x-nya ini dimasukkan ya seperti ini ya. Oke, ini x plus 1 dikali x plus 4. Nah, ini kan kita udah pelajari ya di kelas sebelumnya ya, kelas 8 atau kelas 7. Nah, seperti ini perkaliannya, oke? Nah, ini mungkin kalian bisa mengulang kembali ya. 3x dikali x, tentu 3x kuadrat. Nah, 3x dikali 3. Nah, jadi plus 9x ya. Min 4 dikali x. Nah, min 4 dikali x. Maka min 4x. Min 4 dikali plus 3. Maka hasilnya negatif 12 ya. Nah, ini tinggal kalian kurangkan saja nih yang sama. 9x min 4x jadi 5x ya, seperti ini. Nah, bagaimana jika sebaliknya dari kanan ke kiri? X kuadrat plus 2x sama dengan x kali x plus 2. Nah, ini kalian mengeluarkan
si X-nya. Bagaimana jika X-nya misalkan ya, X-nya 3 plus 2X pangkat 2. Tentu saja nantinya akan dikeluarkannya X kuadrat X ditambah 2 seperti ini ya. Kalau X pangkat 3 isinya X kuadrat, oke. Nah, selanjutnya X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan X plus 1 X plus 4. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat ya. Nah, misal X kuadrat plus 5X plus 4 ya. Nah, penjumlahan apa yang akan menghasilkan 5 dan perkalian apa yang menghasilkan 4? Misalkan 1 sama 4 ya. 1 tambah 4 akan menghasilkan 5. 1 dikali 4 akan menghasilkan 4 ya. Oke, berarti kan 1 sama 4 berarti X plus 1 X plus 4 seperti itu ya. Akar-akarnya. Nah, akar-akarnya ini di mana X plus 1 sama dengan 0, maka akar-akarnya X sama dengan min 1. Ini untuk akar-akar yang pertama. Sekarang akar-akar yang kedua, X plus 4 sama dengan 0. Oke. Karena 4-nya ini positif dan pindah ruas ke kanan, tentunya X-nya akan menjadi negatif 4. Seperti itu, oke. Nah, bagaimana jika yang seperti ini ya? Nah, seperti ini nanti kita akan bahas di videonya selanjutnya ya. Dengan memfaktorkan persamaan kuadrat dapat ditentukan akar-akarnya yaitu X kuadrat plus 5X plus 4. Kalau begini, seperti tadi ya, kita menjadi X plus 1, X plus 4 sama dengan 0. Dimana X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0 ya. Jadi masing-masing dipisah ya. Nah, jangan lupa memakai kalimat atau. Pakai kalimat atau ya. Pakai kata atau, oke. X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 4. Jadi akar-akarnya adalah 1 dan 4. Nah, ini ada contoh soal lain persamaan kuadrat. Tentukan akar-akarnya. 6X kuadrat min 17X tambah 12 sama dengan 0. 6X kuadrat min 17X plus 12 sama dengan 0. Nah, mulai deh yang bentuk seperti ini yang biasanya sulit ya. 6X kuadrat itu berapa depan sini? 6X 1X atau 3X 2X. Nah, gitu kan? Ada beberapa cara, bro. Ini alternatif yang saya berikan. Kalau sini 6X kuadrat, tulis aja di sini 6X per 6. Nah, 6X kuadrat, 6X per 6. Kalau 3X kuadrat ya 3X per 3, seperti itu. Kemudian kita kalikan 6 kali 12 itu 72. Kita data 72 itu perkalian berapa sama berapa? 1 sama 72, 2 berarti ini kali 2, ini harus bagi 2, 36. 3, 1 kali 3, 72 bagi 3 begitu. 7 bagi 3 itu 2, harusnya 6, berarti sisa 1, 1, 2, 12 bagi 3, 4. 4 bisa enggak? Berarti 2 kali 2, berarti 36 bagi 2, 18 ya. 5 enggak bisa, 6 dari sini dah, 3 kali 2, berarti 24 bagi 2, 12. 7 enggak bisa, 8, 4 kali 2, 18 bagi 2, 9. Dah, kayaknya cuman ini ya. Nah, ini plus. Yang kita cari adalah yang jumlah. Kalau min ini tadi selisih. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 17. Mana yang jumlahnya 17? Mana, bro? Oh, ini ya, 8 sama 9 nih, jumlahnya 17. Lebih tepat negatif 17. 8-nya min, 9-nya min kalau gitu. Letakkan di sini. Ini terbalik nggak masalah, terserah kita ya. Nah, ada nggak yang bisa dibagi 6? Oh, nggak ada ya, semuanya nggak bisa. Kalau gitu 6-nya kita perkecil deh. 6 tuh 2 dikali 3 atau 3 kali 2 terserah. Nah, 6x min 8 bisa dibagi 2. Ini kita bagi sama ini.
Ini bisa dibagi 3. Yang ini kita bagi sama sini. Lihat coretnya ya. Ini arahnya sama, berarti ini bagi sini. Oke, kita bagi. 6x min 8 dibagi 2. 6x bagi 2 3x min 4. Ini bagi 3. 2x min 3. Nah, faktornya seperti ini. Kemudian lanjut. Kita cari x-nya. Perkalian dari dua bentuk ini sama dengan 0. Itu artinya 3x min 4 mungkin 0. Kalau tidak, 2x min 3 nya yang mungkin 0. 3x mungkin aja, ini berarti 4 ya. Berarti x yang pertama 4/3. Ini 2x, berarti ini 3. Ini x yang kedua berarti 3/2. Soal selanjutnya lagi, bagaimana mencari akar-akarnya jika pemfaktorannya C-nya sama dengan 0 ya. C-nya sama dengan 0. Bx kuadrat tambah 8x sama dengan 0. Mari kita lihat videonya. 2x kuadrat itu 2x dikali x. 8x itu 2x dikali 4. Nah, seperti ini, bro. Jadi pembagi yang sama mana? 2x ya, pembagi yang sama ini. Nah, ini. Pembagi yang sama ini namanya ya. Itu merupakan faktor. 2x letakkan di sini. Faktor yang lainnya berarti x ditambah 4. Seperti ini pemfaktorannya. Hasil kalinya 0, berarti 2x itu 0. Kalau tidak, x tambah 4 yang 0. Dari sini x-nya 0, dari sini x-nya negatif 4. Gitu, bro. Kalau C-nya yang Selanjutnya, bagaimana mencari akar-akarnya jika pemfaktorannya B-nya sekarang yang sama dengan 0. B-nya sama dengan 0 ya. X kuadrat min 25 sama dengan 0. Untuk bentuk seperti ini, kita harus ingat rumus ini. A kuadrat min B kuadrat ini bisa diubah menjadi A plus B dikali dengan A min B. A sama B nya ditambah, A sama B nya dikurang. Saya kasih kotak nih. Nah, 25 itu sebetulnya 5 kuadrat. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau gitu X sama 5 ditambah ya, seperti ini. Dan X sama 5 nya dikurang. Ketemulah X nya. X tambah 5 0, berarti X yang pertama min 5. Atau X yang kedua 5. Nah, ayo kita amati. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus c menjadi x plus p dikali x plus q, atau bisa dituliskan x kuadrat tambah bx plus c sama dengan x plus p dikali x plus q. Nah, selanjutnya lagi ya, ada x kuadrat plus bx plus c sama dengan x kuadrat ditambah apa nih? P ya. P ditambah Q, dan yang satunya lagi P dikali Q. Jadi untuk memfaktorkan harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga B sama dengan P plus Q dan C sama dengan P plus Q. Ini kan X kuadrat, ini X kuadrat. Sini X-nya, di sini X-nya. Berarti B-nya ya ini ya. Seperti itu. Sini C. Nah, ini C-nya berarti seperti itu ya. Selanjutnya, ayo kita mencoba persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Didapat B sama dengan 5 dan C sama dengan 6. Sehingga harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga P plus Q sama dengan 5 dan P dikali Q sama dengan 6. P dikali Q ya, sama dengan 6. Dalam hal ini dilihat syarat PQ sama dengan 6 terlebih dahulu. Jadi syarat yang utamanya ini adalah perkaliannya dulu ya. Oke, perkalian untuk yang belakangnya terlebih dahulu. Sehingga pasangan nilai P dan Q yang mungkin adalah
Nah, seperti ini kita buat tabelnya dulu ya, kalau kalian belum mengerti. Untuk mencari nilai P dikali Q-nya 6, misalkan jika di sininya 3 ya, maka dikalikan 2 ya. 3 dikali 2 tentu 6. Tapi P plus Q-nya berapa? Tentunya 5. Selanjutnya, ingat ya yang dibutuhin kalau ini P dikali Q dan ini P plus Q. Ini udah ketemu satu ya. Udah ketemu satu. Selanjutnya bisa ketemu lagi nggak? P plus Q-nya 6 dan P-nya 6, maka Q-nya 1. Maka P plus Q-nya 7 ya. Selanjutnya, P-nya 6, ininya min 1, maka dikali min 6 ya, jadi positif 6. Kalau P plus Q-nya maka negatif 7. Oke, kemudian karena juga harus memenuhi P plus Q sama dengan 15, maka berdasarkan tabel pada baris kedua didapatkan P-nya berapa baris kedua? Ini ya, 2 dan Q-nya 3. Berdasarkan pada baris ketiga, sama juga yang ketiga ya, P-nya 3 dan Q-nya 2. P-nya 3 dan Q-nya 3 ya. Dua hasil ini merupakan hasil yang sama, sehingga dapat ditulis pemfaktorannya X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan X plus 2 dikali X plus 3. Dengan demikian, akar-akarnya adalah X sama dengan, min 2, X yang satu lagi, min 3 ya. Kalau kalian bertanya dari mana kok nggak ada nolnya, sebenarnya juga bisa kalian tulis nolnya sendiri ya. X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan, karena ini positif dan pindah ruas ke kanan, maka negatif ya. Jadi kebalikannya, jika di sini positif, kebalikannya pindah ruas, maka negatif ya. Oke. Bersamaan kuadrat X kuadrat min X min 6 sama dengan 0, didapat B sama dengan min 1 dan C sama dengan min 6. Sehingga harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga P plus Q sama dengan min 1 dan PQ sama dengan min 6. Dalam hal ini, dilihat ya syaratnya. Syarat utamanya lagi perkaliannya. P kali Q harus min 6. Sehingga pasangan nilai P dan Q yang mungkin adalah, makanya ditulisnya min 6 semuanya, karena ini syarat utamanya ya. Oke, jika P-nya 1, perkalian apa supaya min 6 hasilnya? Maka dikali min 6 ya. Maka P plus Q-nya berapa? P plus Q-nya min 5. P plus Q, kalau di sini ya, P plus Q-nya harus min 1 ya. P plus Q-nya harus min 1. Ini belum ada min 1-nya ya. Selanjutnya, min 3, min 1. Oke, kita udah dapat 1 ya. Kita udah dapat 1. Ini dari kedua syaratnya ya. Min 1 sama min 6. Oke. Apakah masih ada lagi? Belum ya. Masih belum. Nah, masih di sini udah ada 2 ya. Oke. Kemudian karena juga harus memenuhi P plus Q min 1, maka berdasarkan tabel tersebut pada barisan kedua, ini baris kedua ya, didapat P-nya berapa? 2. P-nya 2 dan Q-nya min 3. Atau berdasarkan pada baris ke-7 ini ya, baris ke-7, P-nya min 3 dan Q-nya 2. Nah, dua hasil ini merupakan hasil yang sama ya. Ntar mau kalian balik-balik P sama Q-nya nggak apa-apa, yang penting hasilnya harus, misalkan di sininya min 6 dan di sininya min 1 misalkan ya. Oke. Sehingga didapat pemfaktorannya X kuadrat min X min 6 sama dengan X plus 2 dikali X min 3. Dengan demikian akar-akarnya adalah min 2 plus 3 ya. Oke. Selanjutnya, dengan melakukan kegiatan di atas, dapat melakukan pemfaktoran dan penyelesaian persamaan kuadrat. Bagaimana kalau persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus 2X min 1 sama dengan 0. Bisakah Anda dapat menyelesaikan metode dengan pemfaktoran? Mengapa? Nah, tidak bisa ya menggunakan metode ini karena sulit untuk menentukan nilai P dan Q-nya.
yaitu yang memenuhi adalah P sama dengan 2 plus akar 8 per 2 dan Q-nya adalah 2 min akar 8 per 2. Nilai P dan Q seperti ini sangat sulit ditentukan dengan menggunakan sistem coba-coba seperti atas. Jadi sistem yang kegiatan pertama ini adalah sistem coba-coba ya. Bagaimana kalau persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat min 2x min 12 sama dengan 0. Nah, sebelumnya ya, kalau kalian untuk mencari ini, nanti kita akan belajar ke metode selanjutnya agar mendapatkan hasil yang seperti ini. Oke, lanjut lagi ya. Bisakah Anda menyelesaikan dengan metode pemfaktoran? Jelaskan. Nah, untuk petunjuknya ya, uraikan terlebih dahulu 2x kuadrat min 2x min 12 menjadi 2 dikali x kuadrat min x min 6. Tuliskan langkah-langkah menentukan akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan menggunakan metode pemfaktoran. Oke. Bisa diselesaikan dengan metode di atas, yaitu dengan membagi kedua ruas, yaitu didapatkan persamaan baru x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Maksudnya gimana membagi kedua ruas seperti ini ya. Misalkan 2x kuadrat min 2x min 12 sama dengan 0. Keduanya dibagi 2, berarti dibagi 2 bagi 2 ya. Oke, seperti ini ya. Coret, coret. Ini 1 dan sini 1. Sini 1, sini 6 ya. Nah, makanya kan x kuadrat min x min 6 sama dengan 0 ya, seperti ini ya. Karena 0 dibagi 2 hasilnya tetap 0. Dengan menggunakan metode pemfaktoran didapat ya. Karena ini dicoret ya, berarti tinggal x kuadrat min x min 6 ya, sama dengan 0. Maka pemfaktorannya seperti ini ya. X plus 2 dikali x min 3 sama dengan 0. Sehingga x-nya min 2 atau x-nya sama dengan 3. Oke, melihat cara penyelesaian dari contoh ini, didapat langkah menentukan akar-akar dari persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, yaitu bagi kedua ruas dengan a dan kemudian faktorkan dengan cara yang sudah dibahas sebelumnya. Oke, kita lanjut ke metode 2 dengan menggunakan pembagian kedua ruas ya, bisa juga ya. Nah, jumlah dan hasil kali akar dari persamaan kuadrat pada langkah penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 bisa ditulis x kuadrat tambah b per ax ditambah c per a sama dengan 0. Maksud dari a ini adalah nantinya angkanya ini bisa berupa 2 ataupun 3, jadi lebih dari 1. Kalau misalkan 1 saja a-nya, maka x kuadrat saja. Oke. Menggunakan pemfaktoran harus ditentukan P dan Q sedemikian hingga memenuhi x kuadrat ditambah b per ax ditambah c per a sama dengan x plus p dikali x plus q. Selanjutnya x kuadrat plus b per ax tambah c per a, maka x kuadrat plus p plus qx ditambah P dikali X. Dengan cara ini didapat penyelesaian adalah X1-nya min P dan X2-nya min Q. Sehingga X1 plus X2 sama dengan min P min Q. Maka minnya keluar ya. Ini sebenarnya negatif 1 ya. Negatif 1 atau negatif doang juga nggak apa-apa. Negatif P plus Q sama dengan min B per A dan X1, X2 min P min Q sama dengan PQ C per A. Nah, jadi kalau misalkan ada mencari akar-akar baru ya, berarti bisa X1 plus X2 sama dengan min B per A ya, min B per A. Itu tulisannya jelek banget ya. Dan satu lagi, misalkan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ini kita ulang lagi ya. Ini min B
per A. Oke, seperti ini ya. Nah, dari uraian ini didapatkan rumus untuk menentukan jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat ini. Jadi untuk menentukan jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat ya. Oke, yang ini ya. Selanjutnya, contoh menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk x kuadrat min 15x plus 14 sama dengan 0. Alternatif yang pertama, carilah dua bilangan yang merupakan faktor dari 14 dan jika dijumlahkan sama dengan 15. Kita menggunakan ini juga boleh ya. Negatif 15 jika dikalikan 14. Oke, seperti ini ya. Mau pakai tabel juga boleh, pakai ini juga boleh. Kalau ini sistem coba-coba juga ya. Oke. Faktor dari 14 adalah 2 sama 7 dan 1 sama 14 ya. Nah, maka 1 ditambah 14 maka hasilnya 15 ya. Benar ya. Tapi ini negatif, berarti bukan. Kita cari berarti yang tandanya negatif, min 1 min 14, maka min 15 ya. Tapi lihat perkaliannya belakangnya 14. Berarti yang cocok P-nya min 1 dan Q-nya min 14. Dengan demikian, bilangan yang memenuhi P-nya sama dengan min 1 dan Q-nya sama dengan min 14. Oke. Kalau kalian bingung, kita menggunakan cara yang ini ya. Oke. Berarti di sininya min 1, di sini min 14. Nah, oke. Maka P-nya min 1 dan Q-nya min 14. Akar-akarnya berapa? Tentu akar-akarnya dibalik ya. Misalkan di sini negatif ya, di sini negatif, maka akar-akarnya positif ya. Berarti akar-akarnya 1 dan 14. Seperti itu ya. Kalau P dan Q-nya ini dan kalau akar-akarnya ini ya. Jadi beda pertanyaannya. Selanjutnya, pakai alternatif kedua. Sehingga bentuk x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0 dapat juga difaktorkan secara langsung ya. Jadi x min 1, x min 4 dari mana? Kali seperti ini ya. X kali x kuadrat ya. X kali x min 14. Oke, kita tes ya. Apakah benar ya? Seperti itu. X kuadrat, x dikali min 14. X min 14 x ya. Selanjutnya, min 1 dikali x. Berarti min x. Min dikali min 14. Berarti plus 14 ya. Karena negatif dikali negatif, hasilnya positif. Berarti x kuadrat min 15x ditambah 14 sama dengan 0. Wah, tentu benar ya. Berarti ini namanya faktornya. Jadi x min 1 sama dengan 0 atau x min 14 sama dengan 0. Jadi x1-nya sama dengan 4 atau x2-nya sama dengan 14. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,14 begitu. Oke, kegiatan 2 menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurnanya. Ayo kita amati. Yang pertama, akar persamaan kuadrat misalkan x kuadrat sama dengan 4. Nah, maka akar-akar kuadratnya ya, akar-akar x yang pertama adalah akar 4 atau x negatif 14. Maksudnya gimana? Misalkan ada contoh soal seperti ini ya. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Yang ini ya. Maka kan x kuadrat sama dengan 4. Nah, si kuadrat ini dari kuadrat kalau pindah ruas atau sebaliknya ya, itu menjadi akar. Maka x pangkat 2 sama dengan 4 ya, kita tulis di sini ulang ya. X sama dengan plus minus akar 4. Nah, seperti ini ya. Kalau sini ada kuadrat maka kita tulis plus minus. Berbeda jika x kuadratnya ini misalkan di sini 0 ya. Ini misalkan ya. Maka x-nya tentu 0. Kalau 0 ini tidak usah ada plus minusnya. Akar 0 ini akan menjadi 0 juga. Jadi tidak usah tulis plus minus ya. Nah, jadi akarnya ini kita lanjut lagi sini ya. X-nya ini ya, karena plus minus yang kalian tulis pertama kali adalah yang
minusnya terlebih dahulu. Sebisa mungkin yang minusnya terlebih dahulu ya. Oke, berarti min 4. Terus yang keduanya, X2-nya 4 doang ya, plus 4. Nah, tapi 4 ini, akar 4 ini sama dengan min 2 ya. Akar 4 ini sama dengan 2. Oke, seperti ini ya. Jadi misalkan kalau yang ini udah ketebak nih. X kuadrat sama dengan min 4 sama dengan 0. Maka hasilnya X-nya plus minus 2 ya. X sama dengan min 2, X sama dengan 2. Bagaimana? Kita coba lagi ya. X kuadrat sama dengan 16. 16 ini 4 kali 4 ya. Berarti udah ketebak nih. Kalau 4 kali 4 berarti X min 4, X 4. Bagaimana jika X kuadrat min 25? Ingat ya, di sininya harus min dan sininya adalah akar dari suatu bilangan. Jadi 25 ini kan 5 kali 5 berarti X min 5, X positif 5 seperti ini. Sama juga kayak nanti ada X min 0 ya, maaf ya, kurang 0. Misalkan di sini X kuadrat min 81, ya udah gampang ya. 81 ini 9 kali 9, maka X-nya maka min 9 dan X-nya sama dengan positif 9 seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua, akar persamaan X plus 5 kuadrat sama dengan 16. Oke. Jika kalian melihat soal seperti ini ya, kalian bisa bacanya atau boleh langsung melihat seperti ini ya. Untuk membacanya, sifat-sifat akar kuadrat maka diperoleh X plus 5 plus minus 4. Dari mana? X plus 5 kuadrat ya, sama dengan 16. Karena ini kuadrat, kalau pindah ruas menjadi akar. Berarti plus minus akar 16. Akar 16 ini hasilnya 4 ya. X plus 5 sama dengan plus minus 4. Nah, seperti ini ya. Ini. Oke, setelah itu min 5 yang ini nih pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Makanya X sama dengan plus minus 4 min 5. Boleh juga atau ya, boleh juga seperti ini. Min 5 plus minus 4. Oke. Kalau saya sendiri lebih senang menggunakan plus minusnya itu di belakang. Seperti itu. Nah, jadi X sama dengan, ingat ya, untuk menuliskan kayak akar-akarnya ini, yang negatif yang di awal ya. Ini awal ya. Jadi 4 dikurang 5 sama dengan X sama dengan min 1 ya. Atau X sama dengan min 4 min 5, maka X-nya min 9. Jika X plus A kuadrat sama dengan K satuan bilangan tak negatif ya. K-nya bilangan tak negatif dan A bilangan real, maka X min A plus, ini dulu ya. Ini kelupaan ya. Jika X kuadrat sama dengan K suatu bilangan tak negatif, maka X sama dengan akar K atau X sama dengan negatif akar K. Nah, untuk yang ini, maka X sama dengan min A plus akar K atau X min A min akar K. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut membentuk kuadrat sempurna terlebih dahulu. Yang pertama, X kuadrat min 5 sama dengan 0. Nah, seperti tadi ya, pindah ruaskan. Yang di sininya negatif, maka pindah ruas menjadi positif. Oke. Maka X sama dengan, sini ada plus minusnya ya. Plus minus akar 5 ya. Nah, seperti ini. Jadi X sama dengan plus minus akar 5. Jadi X1 sama dengan akar 5 atau X2 sama dengan min akar 5. Atau kalian juga mau berubah kayak tadi ya. Dirubah min akar 5 X1 nya ya. Dan X2 nya ini X2 nya akar 5 juga boleh. Oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya 2 ya. X kuadrat plus 10X plus 24 sama dengan 0.
Maka kita tahu dulu ya bahwa X plus 5 kuadrat ini sama dengan 1x kuadrat plus 10x plus 25 atau ya x kuadrat plus 10x plus 25. Kalau lihat dari soal ini kurang 1 ya, kurang 1 untuk menjadi 25. Makanya menggunakan kuadrat sempurna. Maksud dari kuadrat sempurna ini adalah menjadikannya seperti ini. Ini namanya kuadrat sempurna. Oke. Selanjutnya, x kuadrat plus 10x plus 24 sama dengan 0. Ini soal ya. Nah, kita pindah ruaskan yang 24 ini ke sebelah kanan menjadi negatif. Jadi x kuadrat plus 10x sama dengan min 24. Jadi x kuadrat, nah dari sini ya, kedua ruas ditambahkan 25 agar menjadi si x plus 5 kuadrat ini ya, yang ini hasilnya ya. Oke. Jadi kedua ruas ditambahkan plus 25. Oke. Jadi x kuadrat plus 10x plus 25 sama dengan min 24 plus 25. Jadi x plus 5 kuadrat sama dengan 1 ya. Min 24 ditambah 25, 1. Nah ini dapat dari mana ya? Tentunya dari sini ya. Dari awal yang ini ya. Oke. Maka karena ini kuadrat, pindah ruas menjadi akar. Jangan lupa plus minusnya. Jadi x plus 5 sama dengan plus minus akar 1. Atau kurang lebih x plus 5 sama dengan plus minus akar 1. Plus minus 1 min 5. Nah setelah itu yang pertama-tama kita menggunakan minusnya dulu ya, ntar plusnya. X1 sama dengan min 1 min 5 sama dengan min 6 ya. X2 sama dengan 1 dikurang 5 sama dengan min 4. Ini minusnya dari sini ya, dan plusnya dari sini ya. Oke. Makanya plus minus seperti itu. Satunya plus, ada yang minusnya juga. Oke, yang ketiga x kuadrat min 8 sama dengan 0. Maka pindah ruas menjadi positif ya. X kuadrat sama dengan 8. X sama dengan plus minus akar 8. Jadi X1-nya sama dengan 8 atau X2-nya minus akar 8. Kalau kita coba lagi rubah menjadi ke bentuk akar ya. Maka X1 sama dengan 4 akar 2 sama dengan akar 4 dikali akar 2. Akar 4 ini jadi 2 ya. 2 dikali akar 2 atau 2 akar 2. Nah yang ini bisa ketebak berarti negatif 2 akar 2 yang X2-nya. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya yang 4, x kuadrat plus 4x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Maka x kuadrat plus 5x sama dengan min 3. Kita ini ya, pindah ruas. Selanjutnya kedua ruas ditambahkan 6,25. X kuadrat plus 5x plus 6,25 sama dengan min 3 ditambah 6,25. Maka x plus 2,5 kuadrat sama dengan 3,5. Jadi x plus 2,5 sama dengan plus minus akar 3,25. X sama dengan min 2,5 plus minus akar 3,25. Nah ini tetap ya. Jadi x1-nya min 2,5 plus akar 3,25 atau minusnya ya. Jangan lupa minusnya, gantian x kuadrat min 2,5 min 3,25. Seperti itu. 5 x kuadrat min 37 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 37, maka x sama dengan akar 837. Akar 837 ini plus minus akar 37. Nah, di sini juga seharusnya menggunakan plus minus ya. Maka x1 ini ada kesalahan ya, bukan 8 ya. Maka X1 ini sama dengan akar 37 atau X kuadrat negatif akar 37. Oke, selanjutnya nomor 6 ya. 2X kuadrat plus 7X plus 3 sama dengan 0. Kedua ruas dibagi 2 ya. Jadi 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 0 dibagi 2. Nah, ini coret ya. Coret-coret jadi 1. Ini menjadi
3/2 ya. 3,5 ya. Nah, yang 7 ini jadi 3,5 plus 3. Nah, seperti ini ya. Jadi X kuadrat tambah 3,5 ya. 3,5 dikali X kurang ini ditambah ya. 1,5 sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah 3,5X tambah, nah ini sama dengan 1,5 ya. X kuadrat plus 3,5X sama dengan 1,5. Jadi X kuadrat tambah 3,5X ditambah 3,0625 sama dengan 1,-1,5 ditambah 3,0265 ya. Oke. Jangan lupa ya, ini min ya. Ini negatif nih. Ini negatif. Nah, jadi X plus 1,75 kuadrat sama dengan 1,5625 ya. Jadi akar sama dengan, karena ini positif pindah ruas menjadi negatif ya. Jadi X-nya sama dengan 1,75 ditambah plus minus ya. Plus minus 1,25 ya. Nah, karena ini pindah ruas, jadi negatif ya. Jadi X sama dengan negatif 1,75 plus minus 1,25. Jadi X satunya sama dengan 1,75 ditambah 1,25. X satunya sama dengan negatif 0,5 atau X2 nya sama dengan 3 ya. Ini plus berarti ini minus ya. Seperti itu. Selanjutnya, tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus C menjadi kuadrat sempurnanya ini ya, kuadrat sempurna. Oke. Jika diuraikan menjadi X kuadrat plus 2X 2PX ditambah P kuadrat tambah Q sama dengan 0. Untuk bentuk kuadrat sempurna, koefisien dari X kuadrat adalah 1, maka persamaan kuadrat yang akan diselesaikan adalah persamaan umumnya ya. Harus dibagi A supaya koefisien dari X kuadrat juga 1. Sehingga didapat persamaan kuadrat baru yang diinginkan diselesaikan adalah X kuadrat tambah B per A X tambah C per A sama dengan 0. Nah, kalian bisa baca ya. Lanjut aja. Jadi untuk membentuk kuadrat sempurna harus dicari bilangan P tambah dan Q sedemikian hingga B per A sama dengan 2P dan C per A sama dengan P kuadrat tambah Q, atau lebih sederhana P-nya sama dengan B per A dan Q-nya C per A dikurang B per 2A kuadrat ya. Ayo kita mencoba persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Dapat B-nya 5, C-nya 6. Sehingga harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga B per A-nya adalah 2P ya. Dan C per A-nya sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Dalam hal ini didapat P-nya 5/2 ya. P-nya 5/2. Nah, kalau kalian bertanya kenapa P-nya 5/2, oke, kita bahas ini ya. Kan sini B per A sama dengan 2P ya. Oke. P-nya berapa? B-nya 5, berarti 5, A-nya di sini 1 ya. Berarti di sini 1 sama dengan 2P. Oke, setelah itu 5/1 sama dengan 5 sama dengan 2P seperti ini ya. Maka pindah ruas si 2 ini, karena ini 2 ini perkalian, maka pindah ruas menjadi pembagian ya. Berarti 5/2 sama dengan P. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya Q-nya berapa? Q-nya ini negatif 1/4. Bagaimana caranya? Oke. C per A, ingat ya, ini ya, kita menggunakan ini ya.
C per A sama dengan 2P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke. C per A. C-nya berapa? 6. 6 per 1 sama dengan P-nya. P-nya 5 per 2 kuadrat ya. Kuadrat seperti ini. Tambah Q kuadrat. 6 per 1 berarti 6 ya. Nah, ini kan kalau ingat berarti hebat nih. 5 kuadrat tambah per 2 kuadrat plus Q kuadrat ya, seperti ini. Oke, berarti 6 sama dengan 25 dibagi 4 ditambah Q kuadrat. Seperti ini ya. Selanjutnya 6, karena ini pindah ruas menjadi negatif ya. 25 per 4 sama dengan Q kuadrat. Oke. Kita pindah ke sini ya, ke atas ya. Kita cari 4 ya buat samain bawahnya ya. Kalau udah kayak kalian masih bingung kayak gini, misalkan nih, ini 4. Ini di bawah, ini di atasnya ini 6 ya. 6 dikali 4 24, berarti terus ininya 24 dikurang berapa ininya? 25. Seperti itu ya. Q kuadrat. 24 dikurang 25. Oke. Min 24 kurang 25 berarti min 1 per 4 sama dengan Q kuadrat. Apakah ada yang salah? Bentar ya, kita cek dulu. Nah, ternyata ini P plus. Oke, kita cek terlebih dahulu ya. Ternyata di sini ada kesalahan. Di mana nih? P pangkat 2 ditambah Q saja, bukan Q kuadrat. Nah, ada kesalahan ya. Berarti di sini kita bisa hapus. Coret ya. Nah, ini dicoret. Ini dicoret. Maka Q-nya min 1 per 4. Ini yang benar ya. Karena sini ada kesalahan. Dalam hal ini Q-nya min 1 per 4. Sehingga bisa dituliskan P-nya kita masukkan ya. 5 per 2. Nah, P-nya 5 per 2. Dan Q-nya min 1 per 4. Oke. Berarti X plus 5 per 2 sama dengan ini min ya. Berarti di sini plus 1 per 4 ya. Selanjutnya ini akar dari 1 per 4. Di sini masih 5 per 2 ya. Maka X-nya adalah akar 1 per 4 ini setengah ya. Dari sini positif, maka pindah ruas menjadi negatif. Berarti negatif 5 per 2. Atau lebih enaknya seperti ini tulisannya. X sama dengan min 5 per 2 plus minus setengah ya. Oke. Maka X satunya berapa? Maka X satunya X1 sama dengan min 5 per 2 ditambah 1 per 2. Sama dengan berapa? Min 4 per 2 atau min 2 ya. Untuk S2-nya ya, X2-nya min 5 per 2 dikurang berapa? Dikurang setengah sama dengan min 6 per 2 atau min 3. Nah, seperti ini ya.
Oke. Selanjutnya, nah ini persamaan kuadrat dari X kuadrat X min 6 sama didapat P-nya 1, C-nya min 6. Sehingga harus dicari dulu bilangan P dan Q-nya ya. B-nya B per A-nya ini sama dengan 2P. Dan C-nya C per A-nya sama dengan P kuadrat plus Q. Dalam hal ini didapat sama seperti tadi ya caranya ya. Q-nya min 25 per 4. Oke. Sehingga bisa dituliskan, maka kita lihat ya titik yang kosong ini ya. P-nya diganti dengan setengah. Oke, P-nya diganti dengan setengah dan Q-nya negatif 25 per 4. Seperti ini. Setelah itu, ini X kuadratnya setengah ya. Sini X plus setengah kuadrat. Sama dengan ini pindah ruas menjadi 25 per 4 saja. Oke. Setelah itu plus minus akar dari 25 per 4 seperti ini ya. Nah, yang ini yang 1/2-nya masih kita tulis tetap ya. 1/2. 25 per 4 ini bisa kita rubah juga menjadi 5/2 ya. Gimana caranya? Kalau kalian masih ingat lagi ya, akar 25 per 4 ini bisa kita pecah menjadi akar 25 per akar 4. Nah, akar 25 ini 5 dan akar 4 ini 2 ya, seperti itu. Oke, caranya. Maka karena ini negatif plus ya, maka pindah terus menjadi negatif setengah. Nah, plus minus 5/2. Jadi X1-nya sama dengan min setengah min 5/2. Oke, sama dengan berapa? Min 6/2 atau sama dengan min 3. Untuk X2-nya nah, jadi yang X2-nya min 1/2 plus ya sekarang. Plus 5/2. Dari mana? Dari sini ya. Plus minus ya. Sama dengan min 1 ditambah min 5. Nah, berarti negatif. Nah, negatif. Berarti positif ya. Positif 4/2. Jadi hasilnya 2 ya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, ini kalian bisa mencari sendiri ya. Kita akan skip aja yang ini. Nah, ini ntar kita akan ketemu rumus ABC-nya ya. Rumus ABC-nya ini ya. Oke. Nah, berdasarkan uraian di atas. Nah, ini rumus buat kuadratrik atau rumus ABC. Jadi nilai di dalam akar tersebut sebagai diskriminan D yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nilai diskriminan ini mempengaruhi penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat. Untuk memahami hal ini, lakukan pengamatan berikut. Oke, lanjut ya. Ayo kita amati. Ini ada persamaan kuadratnya ya. Ada yang udah terisi dan yang belum terisi. Nah, kita akan mencobanya yang langsung ke yang belum terisi ya. Jadi berdasarkan uraian di atas, kita ingat ya, rumus ABC-nya ini rumusnya. Oke, rumus ABC-nya. Ini rumus ABC-nya ya, rumus ABC. Dan ini diskriminannya. Diskriminannya ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat diskriminannya dulu ya. Yang pertama-tama 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Yang ini nih. Oke, yang ini. A-nya sama dengan 2, B-nya min 5, dan C-nya min 3. Mencari selesaian. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. X
1,2 sama dengan, nah B-nya kan negatif 5 ya, berarti kita tulis negatif 5 plus minus akar negatif 5 kuadrat negatif 4 dikali 2 dikali negatif 3 per 2 dikali 2. Maka hasilnya min dikali min positif ya hasilnya. Min dikali min lagi. Kenapa dikali min? Karena ini kuadrat ya. Min 5 dikali min 5 tentu saja positif. Jadi positif 25. Nah, lanjut selanjutnya 4 dikali 2 itu hasilnya 8. Min 3 kita tulis min 3 ya. Per 2 dikali 2 4. Oke. Selanjutnya 5 plus minus akar 25 ditambah 24. Dari mana 24? 8 dikali min 3 itu min 24. Berarti kan min 8 dikali min 3. Min 8 dikali min 3 itu hasilnya berapa? 8 kali min 3 min 24. Min kali min, maka hasilnya plus seperti ini makanya. Oke. Selanjutnya, jadi X1 dan 2-nya sama dengan 5 plus minus akar 49. Akar 49 ini 7 ya. Per 4, maka X1 2-nya sama dengan 5 plus minus 7 per 4. Kita hapus lagi ya. Jadi X1 sama dengan 5 min 7 per 4 sama dengan min 2 per 4 sama dengan min 1 per 2. Atau X2-nya sama dengan 5 plus 7 bagi 4 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Seperti ini ya. Ini baru yang selesaiannya doang. Berarti di sininya nanti min 1 per 2, 3 seperti ini ya. Oke. Sekarang diskriminannya. Diskriminannya kita menggunakan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke. B-nya udah tahu ya. Kita tinggal masukkan saja. 25 dikurang 8 negatif 3. Maka D sama dengan 25 ditambah 4. Maka D sama dengan 49. Nah, berarti di sini 49 ya. Oke. Selanjutnya ini yang X kuadrat min 4 sama dengan 0. Untuk diskriminannya ya, X kuadrat sama dengan X kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 1, B-nya tidak ada ya. Karena yang BX-nya tidak ada, maka sama dengan 0. Dan C-nya sama dengan min 4. Untuk mencari diskriminannya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 4. Maka D sama dengan 0 negatif 4 dikali negatif 4. Maka 0 ditambah 16. Maka diskriminannya 16. Seperti itu. Selanjutnya, 9x kuadrat min 6x plus 1 sama dengan 0. A-nya sama dengan 9 dan B-nya negatif 6. Dan C-nya sama dengan 1. Mencari selesaiannya, kita menggunakan rumusnya ya. Tinggal dimasukkan saja. Karena akar 0 ini ya, ingat ya, akar 0 sama dengan 0. Oke. 6 plus minus akar 0 sama dengan 6 plus minus akar 0 per 18. Maka X12-nya sama dengan 6 plus 0 per 18. Ingat ya, 0 ini tidak ada plus minusnya ya. Jadi plus aja, seperti itu. Jadi X12-nya sama dengan 6 per 18 sama dengan 1 per 3. Jadi tunggal ya X-nya. Jadi selesaiannya adalah 1 per 3. Seperti itu. Selanjutnya, 2x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0.
kalian akan mengikuti saja ya. Nah, di sini akan dijelaskan ya. Kalau kalian melihat, wah ini akarnya negatif ya. Jika di sini akar negatif, oke, itu tidak ada akar negatif, maka tidak punya akarnya. Jadi misalkan ketemu lagi, misalkan sininya 1 plus minus negatif 1/4, maka dia tidak mempunyai akar-akar penyelesaiannya, seperti itu ya. Oke. Karena ada akar kuadrat min 4, maka 2x kuadrat plus 2x plus 1 tidak punya akar-akar. Seperti itu jawabannya. Nih, sini, ayo kita simpulkan berdasarkan hasil pengamatan pada tabel yang tadi ya. Dengan mengetahui diskriminan, maka akar-akar dari persamaan kuadratnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu akar-akarnya kembar, akar-akarnya berbeda, dan tidak mempunyai akar-akar. Untuk diskriminan lebih dari 0, maka akar-akarnya, ini hasilnya ya, yang tabel ini diskriminannya ya. Lihat yang diskriminannya, kita fokus ke yang diskriminannya. Jika D-nya lebih dari 0, maka akar-akarnya berbeda. Maksudnya gimana akar-akarnya berbeda? Lihat diskriminan yang lebih dari 0, berarti 1 plus 9, 16 ya. Akar-akarnya berbeda. Ini min 2, ini min 3. Ini min setengah, ini 3. Ini 2, ini min 2. Jadi berbeda ya. Sedangkan untuk yang D-nya sama dengan 0, ini ya, D sama dengan 0, maka hasilnya akar-akarnya kembar. Maksudnya akar-akarnya kembar, ya tetap aja min 1 akar-akarnya. Baik X1-nya min 1, X2-nya min 1 juga, seperti itu. Oke, untuk yang D kurang dari 0, maka akar-akarnya tidak punya. Nah, ini lihat ya, yang min 3 sama min 4. Ia tidak mempunyai akar-akar. Nah, untuk contoh menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat tambah 7x tambah 3. Alternatif penyelesaiannya 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Yang 3-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif. Setelah itu dibagi 2 ya, dibagi 2 ya, maaf, dibagi 2 kedua ruasnya. Makanya ada seperti ini aturan ya. Nah, kalau kalian bingung, 2 dan 2 coret, maka 7 tetap per 2 ya, seperti ini. Oke. Setelah itu akar kuadrat sempurnanya maka menjadi x plus 7/4 sama dengan min 24 plus 49/16. Jadi x plus 7/4 kuadrat sama dengan 25/16. Oke, jadi x ini kan tinggal ngikutin aja ya. X plus 7/4 sama dengan plus minus akar 25/16. Akar 25/16 ini adalah 5/4 ya. Jadi x plus 7/4 sama dengan plus minus 5/4. X1-nya itu min setengah dan X2-nya min 3. Oke. Selanjutnya, kegiatan 3, penerapan persamaan kuadrat dalam masalah kehidupan nyata. Luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter persegi. Panjang tanah itu 12 meter, lebih panjang dari lebarnya. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Oke, alternatif pemecahan masalahnya, misal panjang tanahnya sama dengan P meter, lebar tanahnya sama dengan X meter, maka P sama dengan 12 plus X meter, maka luas tanahnya sama dengan X kali P. Luas tanahnya tadi 4.320 sama dengan X dikali P. 4.320 sama dengan X dikali 12 plus X ya, dari sini ya. Oke. Maka
X plus 12X min 400. Jadi X kuadrat plus 12X min 4320. Dari mana? Oke, kita jelasin lagi ya, lebih detail. Jadi 4320 sama dengan X kali 12 berarti 12X. X dikali X kuadrat berarti plus X kuadrat. Oke, berarti 12 plus X kuadrat. Karena ini positif maka menjadi negatif 4320. Di sini 0 ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita rubah 0 sama dengan X-nya jadi di depan ya. Yang 12X ya, ini jangan lupa 12X ya. 12X plus 12X min 4320. Nah, jadi seperti ini ya. Selesaikan dengan metode yang sudah dibahas sehingga didapat X1-nya 60. Nanti kalian coba ya buat seperti ini. X1-nya 60 berarti X-nya ini negatif 60 dan X2-nya negatif 72. Nah, seperti ini ya. Karena ukuran panjang pada sebidang tanah tidak pernah negatif, maka X yang memenuhi adalah X sama dengan 60. Untuk X sama dengan 60, maka panjangnya X plus 12 sama dengan 72. Jadi panjang sebidang tanah tersebut adalah 60 meter dan lebarnya 72. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Contoh ketiga ya, menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABCD. Nih, kita udah nyoba ya. Maka kita akan lihat aja. Ini ada aplikasi lagi, aplikasi persamaan kuadrat. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Alternatif pemecahan masalahnya misalkan panjangnya sama dengan P, panjang ditambah lebar sama dengan setengah keliling. Maka lebar sama dengan 45 dikurang P. Persamaan dibagi sama dengan panjang dikali lebar sama dengan luas ya. Persamaan dibagi panjang dikali lebar sama dengan luas. Maka P kali 45 dikurang P sama dengan 450. P-nya kita kalikan ke dalam ya. P dikali 45, P dikali min P. Oke. Jadi 45 P dikurang P kuadrat sama dengan 450. Maka 45 P-nya sama dengan 45 P dikurang P kuadrat sama dengan 450. Nah, seperti ini ya. Pindah ruas min P kuadratnya pindah ruas ya menjadi positif, dan ini juga pindah ruas menjadi positif juga ya. Ini menjadi negatif, maaf. Maka kita faktorkan P min 15 dikali P min 30 sama dengan 0. P min 15 sama dengan 0 atau P dikurang 30 sama dengan 0 ya. P-nya 15 dan P-nya 30. Maka P sama dengan 15, maka lebarnya adalah 45 dikurang 15. Lebarnya, kita lihat lagi ya, lebarnya menggunakan 45 dikurang P. Oke. Maka 30 dan P-nya 30, maka lebarnya 45. Untuk P sama dengan 30, maka lebarnya adalah 15 ya. Untuk P sama dengan 30, maka lebar adalah 15. Jadi panjang dan lebar taman kota adalah 30 meter dan 15. Dari mana? Ingat ya, persegi panjang ya. Persegi panjang ini, panjang akan lebih besar daripada lebarnya. Maka yang dipilih adalah panjang yang lebih besar yang mana? 30 ya. Dan lebarnya harus lebih kecil. Jangan seperti ini. Ini kan 15 dan lebarnya 30, maka bukan ya. Kalau persegi itu panjangnya lebih besar daripada lebarnya. Oke.
Selanjutnya, ayo kita tinjau ulang ya. Persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 dikurang 3 dan x2 dikurang 3. Nah, x kuadrat min 5x plus 6 dikurang 0 sama dengan 0 ya. A-nya sama dengan 1 dan B-nya min 4 dan C-nya sama dengan 6. Misalkan A sama alfanya ya, alfa ini alfa sama dengan x1 dikurang 3. Ini alfa ya. Betanya x2 dikurang 3. Lihat ini ya. Oke. Kuadrat baru itu x kuadrat dikurang alfa ditambah beta x ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Langsung kita masukkan ya. Alfanya tadi udah ada dan betanya sini udah ada ya. Oke, jadi x kuadrat dikali x1 dikurang 3 tambah x kuadrat dikurang 3 x ditambah x1 dikurang 3 dikali x2 dikurang 3 sama dengan 0. Oke. Ingat ya, tadi x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Sama dengan b-nya tadi min 4 ya. Maka min dikali min hasilnya positif ya. Jadi 4/1 sama dengan 4. Jadi x plus 2 sama dengan 4. Untuk yang perkaliannya x1 dikali x2 sama dengan c per a. Sama dengan 6/1. C-nya 6 ya. A-nya 1. Oke. Jadi x1 dikali x2 sama dengan 6. Oke, kita lihat lagi ya. Soalnya kita pindahkan ke sini. Yang ini kita pindahkan ya ke sini ya. Oke. Setelah itu karena penjumlahan bersifat asosiatif, maka kita bisa tukar ya. X1 ditambah X2 min 3 dikali X ditambah X1 dikali X2 min 3 X1 min 3 X2 ditambah 9 sama dengan 0. Ini yang dimerahin ini nantinya diganti dengan 4 dan yang ini akan diganti dengan 6. Oke. Maka X kuadrat min 4. Jadi X kuadrat min dikali 4 min 6x ditambah 6 min 9 min 3x1 min 3x2 sama dengan 0. Oke. X kuadrat dikali min 2x tambah min 3 dikali x1 tambah x2. Nah, ini dikeluarkan ya. Yang si 3-nya. Oke. Maka x kuadrat tambah 2x plus min 3 dikali 4. Kalau kalian bingung kok bisa seperti ini ya. Jadi misalkan di sini ada 4x min 4y berarti sama dengan min 4x plus y. Kalau kalian coba misalkan dikalikan ini akan sama hasilnya ya. Berarti bagaimana jika di sini 4x di sininya 2y seperti ini ya. Kita ambil angka yang terkecilnya di sini. Berarti min 2y sama dengan 2x ya. Jangan lupa ini 2x plus y saja. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya x, kita kembali lagi ke soal ya. X kuadrat tambah 2x tambah min 3 dikali 4 sama dengan 0. Maka x kuadrat plus 2x plus min 3 min 12 sama dengan 0. Maka x kuadrat plus 2x plus min 15 sama dengan 0. Maka x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat baru adalah x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat baru adalah x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Selanjutnya nomor 2. Dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk x kuadrat plus 7x plus 3. Kita tahu bahwa x plus 3,5 kuadrat sama dengan x kuadrat plus 7x plus 12,5 sama dengan 0. Oke.
Nah, karena ini sama ya, sama dengan ini ya, yang plus 7-nya sampai plus 7x. Berarti x kuadrat plus 7x plus 12,5 min 9,25. Kalau ini dikurangin, akan hasilnya 3 ya. Kita pindah ruaskan. Nantinya seperti ini. Jadi x plus 3,5 kuadrat sama dengan 9,25. Jika kalian tanyain dari mana, lihat yang ini nih. Yang ini dari yang atasnya. Yang ini ya. Oke, selanjutnya. X plus 3,5 sama dengan plus minus akar 9,25. Jadi X sama dengan min 3,5 plus minus akar 9,25. Jadi X-nya min 3,5 min akar 9,25 atau X2-nya min 3,5 plus akar 9,25. 3. Dengan cara menggunakan rumus kuadratik, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk x kuadrat plus 7x plus 3 kuadratik ini atau rumus ABC ya. Maka x kuadrat plus 7x plus 3, A-nya 1, B-nya 7, C-nya 3. Oke, tinggal kita masukkan saja. Maka hasilnya min 7 plus minus akar 37 dibagi 2. Maka X1-nya min 7 min akar 37 per 2 atau X2-nya min 7 ditambah akar 37 dibagi 2. Seperti itu. 4. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 100 meter. Jika luas taman 400 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Diketahui kelilingnya 100 meter dan luasnya 400 meter persegi. Yang ditanyakan panjang dan lebarnya. K-nya sama dengan 2 dikali panjang plus lebar. K-nya 100 sama dengan 2 P ditambah L. Maka 100 dibagi 2. Pindah ruas ya yang 2-nya ini ke sebelah kiri menjadi negatif. Menjadi per ya. Atau pembagian. Sama dengan P plus L. Jadi 50 sama dengan P plus L ya. Selanjutnya kita akan mencari luasnya. Nah, substitusikan 50 min P ini ya. Ini kan pindah ruas ya P-nya. Luasnya sama dengan P dikali L. Maka luasnya 400 sama dengan P dikali L-nya tadi 50 min P ya. Maka 400 sama dengan 50 P dikurang P kuadrat. Maka P kuadrat dikurang 50 P plus 400 sama dengan 0. Nah, selanjutnya perkalian yang akan menghasilkan 400 dan penjumlahan yang akan menghasilkan 50. 40 sama 10, tapi jangan lupa menggunakan negatif ya. Negatif dikali negatif, hasilnya positif ya. Negatif dikurang negatif, maka hasilnya negatif lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi P min 10 dikali P min 40 sama dengan 0. Jadi P-nya sama dengan 10 atau P-nya sama dengan 40. Selanjutnya kita masukkan ya. P-nya ini kita coba yang 10 dulu. P-nya untuk 10. 50 dikurang 10 sama dengan L, maka L-nya 40. 50 dikurang P sama dengan L. Kita coba yang P-nya sama dengan 40. P sama dengan 40, maka 50 dikurang 40 sama dengan L. Maka 10 sama dengan L ya. Panjang dalam bentuk persegi panjang harus lebih besar dari lebarnya. Maka kita akan pilih yang lebih besar panjangnya mana? Tentu yang ini ya. Maka panjangnya 40 meter dan lebarnya 10 meter. Seperti itu. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.